Iya, shalom saudara, selamat malam, selamat berjumpa lagi dalam acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Kita mau tetap belajar untuk setia mencari Tuhan. Kita mau tetap setia datang di dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hanya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan kita. Baik, kita akan sama-sama menyiapkan hati. Saya tetap mengucapkan shalom bagi yang ada di Indonesia, yang di luar Indonesia juga shalom. Mari kita mau terus bersyukur, bahkan apapun keadaan kita hari-hari ini kita tetap mau bersyukur, sebab Tuhan itu baik bagi kita. Terima kasih Bapa, kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu, kami mau terus bersyukur kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari lebih lagi kita mau bersyukur pada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang kami mau bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi saudara, apapun masalahmu katakan, kami mau selalu bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang lebih lagi saudara, bawa ucapan syukurmu. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, kesetiaan-Mu kekal. Tak pernah Kau tinggalkan, tak pernah Kau ingkari. Janji-Mu menyertai kami.
Kami tahu Tuhan, sekalipun sulit rasanya terkadang untuk bersyukur karena keadaan hidup kami, karena tekanan ataupun persoalan yang datang. Namun kami tahu ada kuasa di dalam ucapan syukur. Kami tahu Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang selalu bersyukur kepadamu Bapa. Ajar kami bersyukur Tuhan, bersyukur dalam segala perkara di hidup kami. Kami mau tetap bersyukur kepadamu Bapa. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, syukur Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami tahu rencana-Mu indah dalam hidup kami. Sekalipun berat yang harus kami jalani hari-hari ini, namun kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah salah di dalam rancangan-Mu Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah lalai Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik bagi hidup kami, mampukan kami mengerti dan menjalani semua perkara. Bahkan hari-hari ini di saat goncangan demi goncangan terus terjadi, kami mau terus bersyukur Tuhan. Bapakku percaya rencana-Mu indah Tuhan. Rencana-Mu indah. Kau yang turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari lebih lagi katakan dengan iman, Bapa, Bapakku percaya. Kau turut bekerja
Satu hal yang kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup kami. Semua yang terjadi di hidup kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan sepanjang hidup kami Bapa, kami mau menyenangkan Tuhan, bahwa kami mengerti hari-hari ini, bahwa kami mengerti isi hati Tuhan, bahwa kami mengerti dan percaya bahwa rencana-Mu indah bagi kami, bahwa Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Tidak pernah sekalipun Engkau tinggalkan anak-anak-Mu Tuhan. Rencana-Mu indah, rencana-Mu yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami percaya janji-Mu Tuhan Engkau genapi dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, kami percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih lagi dengan iman katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Lebih lagi katakan, ku percaya Tuhan. Amin Yesus, kami percaya janji-Mu ya dan amin ajaib bagi hidup kami terukir di dalam
terus kami Tuhan untuk percaya kepadamu. Kami tidak ingin beribadah kepadamu hanya dari mulut bibir kami saja. Kami ingin dari hati kami mau percaya pada Tuhan. Sesulit apapun keadaan kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Engkau Tuhan yang berjalan bersama kami. Engkau Tuhan yang berfirman dan memberikan janji-Mu bagi orang-orang yang mau percaya dan berharap. Kami mau terus percaya kepadamu Bapa. Tidak ada pilihan lain di hidup kami selain mempercayai Tuhan, mempercayai janji-Mu atas hidup kami. Kami mau bangkit hari-hari ini Tuhan. Kami mau bangkit melihat Tuhan betapa janji-Mu ya dan amin ajaib bagi hidup kami. Terima kasih Bapa buat semua penyertaan-Mu sampai pada hari ini Tuhan. Kami tahu firman-Mu ya dan amin. Karena itu biar kami selalu lapar dan haus akan kebenaran firman-Mu. Malam hari ini kalau kami mau belajar firman Tuhan, bukakan setiap rahasia firman-Mu bagi kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Jadikan firman itu menjadi pelita bagi hidup kami, terang bagi langkah kaki kami, sehingga kami tidak terjatuh, kami tidak tergeletak Tuhan, karena firman-Mu yang menopang kami. Kami membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, shalom saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Tapi sebelumnya kita akan membaca kesaksian dulu ya. Hari ini kesaksian dari seseorang. Ya, shalom Ibu Debbie, selamat sore. Saya mau bersaksi Bu, waktu kemarin itu adalah hari besar bagi keluarga kami. Karena adik kami yang bontot menikah. Adik bungsu ya saudara, tapi suami saya dari subuh-subuh sudah sakit asam lambung. Ya, saya beri obat mah dan dia masih terus kesakitan. Akhirnya saya bersiap. Selesai mau mandi dan bermake up sambil buka mesbah doa yang malam punya. Soalnya saya tidak ikut mesbah doa malam karena kami sekeluarga berkumpul dan berdoa bersama sampai malam. Jadi pagi-pagi saya putar mesbah doa yang tadi malam. Dan di saat doa ibu untuk orang-orang yang sakit, ibu menopang orang-orang yang sakit dan berkata suruh tumpang tangan. Saya menumpangkan tangan saya ke perut suami saya. Sambil berdoa, saya kaget Bu, waktu saya berdoa seperti ada aliran panas di jari saya. Sampai memenuhi semua tangan saya. Saya sampai buka mata melihat ada apa. Tapi saya tidak melihat ada apa-apa Bu. Setelah saya berdoa sejenak, saya merasa ragu. Bagaimana ya kalau tidak sembuh, ini acara sudah disusun semuanya karena ini pernikahan adiknya ya. Tapi seperti dalam hati saya ada kata hati bicara. Kenapa kamu tidak percaya? Bukankah kamu sudah berdoa? Saya langsung minta ampun pada Tuhan dan saya beriman suami saya sembuh. Dan puji Tuhan Bu, suami saya sembuh dan akhirnya bisa ikut acara pemberkatan di pagi hari dan resepsi sampai malam. Bahkan sampai acara selesai, suami saya tidak mengeluh sakit lagi. Luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat Bu, dan terima kasih Ibu Debbie untuk mesbah doanya. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Iya, puji Tuhan saudara ya. Ketika ibu ini berdoa menumpangkan tangan untuk suaminya, dia merasa seperti ada aliran ya yang keluar dari tangannya. Saudara, ketika Tuhan itu bekerja maka tidak ada perkara yang mustahil. Makanya saya selalu berkata, waktu saudara sakit, waktu saudara ada masalah, jangan cari hamba Tuhan, tapi carilah Tuhan, sumber segala-galanya. Bahkan Dia adalah Dia adalah tempat kita mengadu, Dia adalah jalan keluar kita, Dia adalah pengharapan kita. Bahkan Dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan kesembuhan, penghiburan, bahkan Dia sanggup memberikan jalan keluar. Karena itu ingat sekali lagi, datang secara pribadi pada Tuhan dan mulai belajar mempraktikkan iman kita. Baik, hari ini kita sampai di Yeremia pasal yang ketiga saudara ya, ayat yang ke-6. Israel dan Yehuda diajak kembali kepada Tuhan ya.
Ayat yang ke-6 saudara, di sana dikatakan Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia, sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel? Perempuan murtad itu, bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Ingat saudara, Tuhan menggambarkan penyembahan berhala mereka itu dengan persundalan. Artinya pengkhianatan. Israel digambarkan sebagai perempuan, yaitu mempelai wanitanya Tuhan. Ketika mereka datang ke bukit-bukit pengorbanan di bawah pohon mempersembahkan korban, Tuhan berkata itu artinya mereka bersundal, ya. Di sini dikatakan bagaimana dia naik ke atas tiap bukit yang menjulang dan pergi ke bawah pohon yang rimbun untuk bersundal di sana. Pikirku, ayat 7. Ya, pikirku sesudah melakukan semuanya ini ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia. Ya, saudara yang terkasih, kerajaan utara Israel telah jatuh ke tangan Asyur dan rakyatnya dibawa ke pembuangan. Pelajaran tragis dari kejatuhan mereka seharusnya membuat kerajaan selatan, yaitu Yehuda, kembali kepada Allah, tetapi Yehuda tidak peduli. Yeremia mendesak Yehuda kembali kepada Allah untuk menghindari bencana tertentu. Pesan ini datang antara tahun 627 dan 621 sebelum Masehi. Selama pemerintahan Yosia, mereka pun, ya meskipun Yosia mentaati perintah Allah, namun teladannya tidak menembus hati dari bangsa itu. Kalau bangsa itu tidak mau bertobat, Allah berfirman bahwa dia akan menghancurkan bangsa itu karena kejahatan kakek Yosia, yaitu Raja Manasye. Saudara yang terkasih, Tuhan menyuruh Yeremia untuk menyampaikan pesan itu, ya, agar Yehuda bertobat dan kembali kepada Tuhan. Namun ternyata tidak, mereka tidak mau beralih kembali kepada Tuhan. Ayat yang ke-8 sekarang. Dilihatnya bahwa oleh karena sinahnya, firman ini ya saudara ingat ini hanya gambaran, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, ayat 9, dengan sundalnya yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri dan bersinah dengan menyembah batu dan kayu. Ingat ya, bangsa Israel menyembah batu, patung buatan mereka dan kayu buatan mereka sendiri disembah saudara ya. Tuhan berkata itu adalah persinahan di hadapan Tuhan. Ya, ayat 10, juga dengan semuanya ini Yehuda saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak juga kembali padaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura, demikianlah firman Tuhan. Jadi ingat, Tuhan tuh mencari orang-orang yang tulus hati untuk mengikuti firman-Nya, tulus hati mengikuti rencananya, tulus hati mengikuti ketetapannya, bukan orang yang berpura-pura. Mari kita menjadi orang-orang yang terus hidup dalam kebenaran, mencari Tuhan dan sungguh-sungguh hidup di dalam perintah-Nya, bukan berpura-pura, tapi kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ayat yang ke-11 berkata, dan Tuhan berfirman kepadaku, Israel perempuan murtad itu membuktikan dirinya lebih benar daripada Yehuda. Perempuan yang tidak setia itu, ya, pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini kepada utara. Ayat yang ke-12 ya. Pergilah menyerukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel perempuan murtad, demikianlah firman Tuhan. Mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan. Tidak akan murka untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, penuh kasih dan penuh dengan pengampunan. Ya,
Sekalipun bangsa Israel, ya Yehuda itu, Yerusalem, mereka sudah menyakiti hati Tuhan dengan melakukan semua penyembahan berhala. Mereka beralih dari percaya pada Allah, mereka mempercayai Allah-Allah asing yang bukan Allah. Namun Tuhan itu Tuhan yang baik dan penuh kasih. Dia mengirim Yeremia untuk mengajak mereka kembali datang pada Tuhan. Saudara ingat, sebesar apapun dosa yang kita pernah lakukan, tapi tangan Tuhan dan hati Tuhan itu selalu menunggu kapan engkau mau kembali kepada Tuhan. Ya, Dia Tuhan. Padahal kemarin malam kita sudah baca firman itu berkata, di mana ada seorang suami yang mau kembali lagi kepada istri yang sudah bersinah dan berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah kawin dengan laki-laki yang lain. Di mana ada yang seperti itu, kata firman Tuhan. Tetapi Tuhan, ya kalau manusia tidak sanggup melakukan itu, Tuhan yang adalah Tuhan, Dia malah sanggup. Dia Tuhan yang penuh kasih. Dia menyuruh Yeremia untuk memanggil kembali bangsa itu datang kepada Tuhan. Saudara, sebesar apapun dosamu hari-hari ini, ketika engkau berkata, Tuhan aku mau kembali. Ketika engkau berkata, Tuhan aku mau berbalik kepada jalan-jalanmu. Ketika engkau mau berkata, Tuhan kami mau bertobat dari dosa. Kami mau kembali kepada segala yang benar. Kami mau meninggalkan dan bertobat dari segala kejahatan kami. Maka Dia Tuhan yang akan mendengar, dan Dia Tuhan hatinya itu tidak selama-lamanya murka. Ya, makanya saya selalu berkata, Tuhan tidak pernah menghitung berapa banyak kali engkau jatuh dalam dosa, tapi Dia selalu menunggu kapan engkau mau bangkit kembali untuk hidup dalam kekudusannya. Saudara, firman ini berkata, Tuhan itu memberitahukan kepada Israel, menyuruh Yeremia datang kepada mereka untuk memberitakan, ya, mereka untuk kembali lagi kepada Tuhan. Ya, Dia bukan Tuhan yang terus dan selama-lamanya marah. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Ya, Dia Tuhan yang mengasihi umatnya dan tidak akan pernah membiarkan mereka, saudara, ya. Israel bahkan tidak berusaha untuk terlihat seolah-olah mentaati Tuhan, ya. Tetapi Yehuda, ya, memelihara penampilan yang beriman tanpa hati yang benar. Mempercayai doktrin yang benar tanpa komitmen sepenuh hati adalah laksana mempersembahkan korban tanpa pertobatan. Tuhan tidak tertarik, saudara, ya, dengan penampilan saja yang beriman, tapi ternyata hatinya jauh. Sebaliknya, saudara, Tuhan juga, ya, Tuhan itu mau dengan hati orang yang benar-benar bertobat dengan tulus dan datang kepada Dia. Ya, Yerusalem dan Yehuda sama-sama menyakiti hati Tuhan. Ya, dengan mempercayai firman Tuhan ya, tapi kita tidak memberikan komitmen sepenuh hati, ya, itu sama saja dengan mempersembahkan korban tanpa pertobatan. Seberapa banyak pun korban yang kita bawa pada Tuhan, ya, korban uang, korban tenaga, korban waktu, kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, maka itu menjadi sia-sia. Ya, saudara, pertobatan yang palsu Yehuda itu mendatangkan kutukan. Ya, kata-kata kutuk dari Yeremia, hidup tanpa iman adalah sia-sia. Hanya mengekspresikan penderitaan tanpa berbuah adalah munafik. Menyesal atas dosa tidaklah cukup. Pertobatan menuntut perubahan pikiran dan hati yang menghasilkan perilaku yang berubah. Walaupun orang menyesal, tapi kalau nggak berubah percuma. Saya banyak kali dapat orang konseling. Iya bapak-bapak, iya bu, saya sudah menyesal bu, saya tidak mau ulangi lagi salah saya bu, ibu tolong hubungi istri saya bu, supaya dia tidak meninggalkan saya. Saya menyesal bu, saya bilang Pak jangan cuma menyesal, tapi berubah dan tinggalkan. Banyak orang itu cuma sampai di menyesal, saudara. Apakah dengan kita menyesali dosa-dosa kita itu cukup? Ya, kita harus menyesalinya, meninggalkannya, dan berusaha untuk berubah dalam hidup ini. Itulah yang menyenangkan Tuhan. Kalau kita cuma bilang menyesal, aku menyesal itu aku sudah bersinah, aku menyesal aku sudah melakukan, cuma habis-habis di menyesal.
Ya, Tuhan tidak mau seperti itu. Itu adalah perbuatan salah satu perbuatan orang yang munafik, yang tidak benar-benar menghargai Tuhan dalam kehidupannya. Dan Tuhan gak mau saudara kita hidup sebagai orang-orang yang munafik hari-hari ini. Dia mau kita menghargai anugerah, menghargai kasih-Nya, menghargai pengorbanannya saudara ya. Hidup tanpa iman itu sia-sia ya. Pertobatan menuntut perubahan pikiran dan hati sehingga kita bisa menghasilkan hidup dan perilaku yang berubah. Ya, kekristenan tidak diukur dari berapa lama kita menjadi Kristen. Kekristenan tidak diukur dari jabatan apa yang kita pegang. Mungkin kita gembala, majelis, diaken, penginjil, pendeta, ya, atau apapun. Tidak menjadi standar ukuran kekristenan kita, kedewasaan kita. Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada firman-Nya dan menjadi pelaku-pelaku firman. Artinya hidupnya adalah hidup yang diubahkan ya. Ayat yang ke-12 berkata, ya kita baca sama-sama ayat yang ke-12 saudara ya, tadi ayat yang ke-11 ini. Ya, ayat 12, pergilah menyerukan perkataan-perkataan itu ke utara. Yeremia disuruh Tuhan, katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikianlah firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu. Sebab aku ini murah hati, demikianlah firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya. Hanya akuilah kesalahanmu, ayat 13. Ini yang Tuhan mau saudara dari mereka. Tuhan berkata apa? Hanya akuilah kesalahanmu, ya, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta birahimu kepada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun, dan tidak mendengarkan suaraku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan masih menunggu mereka dan akan mengampuni mereka. Cuma satu syarat, Tuhan bilang apa? Akuilah. Ya, akuilah kesalahanmu bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan. Apa yang Tuhan tunggu dari setiap kita hari-hari ini? Pengakuan dari mulut. Ya, saudara, kalau hari ini engkau masih menyimpan dosa, masih ada sesuatu yang menghantuimu, baik dosa yang sekarang maupun dosa yang dari masa lalu, yang Tuhan mau adalah engkau mengakuinya. Mari kita datang pada Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kami mau mengakui semua dosa kami. Kami mau meninggalkannya, kami mau bertobat, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Ya, Tuhan menunggu orang-orang yang mau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ya, jangan terus hidup saudara dengan egois, dengan kesombongan, merasa bahwa kita ini tidak berdosa. Yang paling tahu dosa kita itu adalah kita dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah saudara kita bermain-main dengan Tuhan. Mari kita menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan. Ya, terus kita mau berkata, Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Ya, agar kami ini boleh menjadi berkat dan kesaksian Bapa ya. Lewat hidup yang diubahkan, lewat pertobatan kami, biarlah kami terus menjadi ya orang-orang yang berkenan di mata Tuhan. Saudara, Tuhan tidak minta apapun dari kita. Yang Dia minta cuma satu, kita mengaku setiap dosa kita bertobat, menyesali dan meninggalkannya, dan Dia menunggu hidup kita yang diubahkan sungguh-sungguh. Karena itu saudara, saya percaya biar firman ini menjadi kekuatan buat setiap kita saat ini. Kita mau sungguh-sungguh terus mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya, dan terus berserah kepada Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat malam ini Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah kami mau terus lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Kami mau melangkah bersama Engkau. Kami mau meninggalkan semua hal yang tidak menyenangkan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami hanya mencari apa yang berkenan di mata-Mu Bapa. Tuhan yang memampukan kami untuk hidup dalam perkenanan-Mu, karena kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup menaklukkan segala perkara. Bahkan ketika kami bersepakat dengan Tuhan, Tuhan melakukan semua hal atas hidup kami. Mari naikkan pujian ini saudara di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari. Kami percaya kami menerima kemenangan dari Tuhan yang melepaskan hidup kami dari segala ikatan-ikatan dosa. Tuhan, bawa kami dalam perkenanan-Mu. Rumah tangga keluarga kami disertai Tuhan. Biar para suami menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak hidup takut Tuhan. Sehingga diberkati dalam usaha pekerjaan, bahkan studi anak-anak kami, jodoh anak-anak kami, semua yang terbaik dari Tuhan. Memberkati keluarga besar kami, orang tua, opa, oma kami, juga para single parent, kami percaya Tuhan menyertai senantiasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara Bapa. Bahkan kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati setiap anggota keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan, kesembuhan-Mu boleh terjadi. Segala kuasa sakit penyakit kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan, terutama sembuhkan jiwa kami Tuhan, agar kami tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tapi menerima segala hal di hidup kami sebagai sesuatu yang perlu kami syukuri. Kesembuhan terjadi, mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit, perkatakan dalam nama Yesus kesembuhan terjadi. Kami terus berdoa menyerahkan setiap mereka yang terbaring di tempat tidur, di rumah-rumah sakit atau di rumah di mana saja. Lawatan Tuhan terjadi sehingga kesembuhan boleh terjadi. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, anggota keluarga kami dan siapapun yang ada di luar sana, mereka ingin keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, ikatan rokok, minuman keras, perjudian, game online, ikatan amarah, kebencian, ikatan percabulan, ikatan kecemasan, ketakutan, depresi, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang sanggup melepaskan. Terima kasih Bapa, setiap Tuhan orang-orang yang membutuhkan Engkau kuasa-Mu untuk keluar dari ikatan dosa, Tuhan yang turut bekerja. Kami juga terus berdoa Tuhan, membawa orang-orang yang tidak mampu, mereka yang berkekurangan makanan, Tuhan menjadi jawaban. Pertemukan dengan orang-orang yang terus mau bisa menjadi berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Memberkati Bapa, kami percaya setiap mereka Tuhan yang juga pengen punya keturunan anak ilahi, Tuhan memberikan kehamilan ilahi. Segala roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Indonesia adalah milik-Mu Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan memberkati. Diberkati pemerintahannya, Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Seluruh jajaran kabinet yang ada Tuhan, MPR, DPR, seluruh kepala-kepala daerah, bahkan seluruh jajaran kabinet Jokowi dan semua yang terlibat di atas bangsa ini, para Tuhan TNI, Polri, semuanya Bapa. Tuhan beri roh takut akan Tuhan, dijauhkan dari roh cinta uang, korupsi. Kami berdoa perkenanan Tuhan turun di dalam nama Yesus. Bahkan Engkau terus juga memberkati Tuhan Yesus untuk setiap Bapa, para tim medis yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona. Kami percaya tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Hidup mati kami di tangan Tuhan. Bapa, berikan kami kesempatan untuk terus berbuah dalam hidup kami ini. Pengucapan syukur, hidup dalam kekudusan senantiasa. Berkati bangsa-bangsa yang ada Tuhan di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kenanan-Mu turun, bahkan kami berdoa semua Tuhan jadi pergumulan mereka, Tuhan menjadi jawaban bagi mereka yang terus setia berdoa. Kami mengangkat tangan kami, membuka hati kami untuk menerima berkat Tuhan.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatan, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan masalah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini bahkan sampai kalian kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, kita akan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Dan selamat malam. God bless you.